Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun, salam waras untuk semua penonton. Saran Kang Dedi Ente di OR dan PO di Instagram, Facebook, dan TikTok tentang Dedi Kelana. Saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang tubuh sehat, fisik sehat dengan penyakit, dengan sesuatu yang mendadak datang baru saja saya alami. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar sekalian sudah selalu mendengar tentang yang namanya angin duduk atau angin keduduk dalam bahasa Bangka, di mana pada saat seseorang terserang angin duduk tersebut, maka orang tersebut tidak bisa napas. Dan ini pernah saya alami, dan beberapa kawan saya mengalami kehilangan nyawa karena angin duduk, ya, tidak bisa napas karena posisi angin duduk. Entah secara medis saya tidak mengerti, tapi secara pengalaman yang saya alami, angin duduk itu akan menyerang pada jantung sehingga pernapasan kita sangat berat sekali. Lalu yang kedua, ini ada pengalaman baru yang baru saya alami. Tahun 2020 di bulan Desember, saya berangkat ke dokter, cek kesehatan. Karena selama beberapa hari saya lemah dan lesu gitu. Pada saat saya datang ke dokter, sang dokter bertanya kepada saya, "Pak Dedi naik apa ke sini?" Saya jawab, "Saya nyupir mobil." Dokter itu istighfar panjang-panjang karena kebetulan sama-sama muslim. Astagfirullahaladzim. Tensi bapak itu sudah 79/59 loh. Saya cek kedua kali. Nggak naik sampai 80, atasnya, bawahnya nggak sampai 60. Bapak masih bisa bawa mobil. Saya salut katanya, itu satu. Jadi selama beberapa hari saya sakit itu saya hanya merasa lesu, pusing dikit, saya nggak biasa. Karena dorongan kawan-kawan, pergilah saya ke dokter ngecek. Itu yang terjadi. Dan ini yang kedua baru saja terjadi lagi. Pada 2 bulan ini, tepatnya di bulan Desember, November, Desember, saya banyak aktivitas melaksanakan kegiatan spiritual, yaitu di gunung, baik di Gunung Cikuray, terus Gunung Batu di Garut, Gunung Panjang, dan Gunung Bunder di daerah Bogor, yaitu di Kecamatan Parung dan Kecamatan Pamijahan. Setelah itu saya langsung diajak anak menantu dan cucu bermalam di Ciwidey dengan udara yang masih dingin. Sementara tubuh saya belum beberapa hari setelah pulang dari gunung itu. Dan selama kegiatan itu jelas saya akui memang sangat kurang tidur. Karena kegiatan spiritual bahkan sampai jam 4 pagi karena ngobrolnya dengan beberapa anggota spiritual yang bertanya kepada saya. Dan saya membuka forum pertanyaan kepada mereka, apapun Anda boleh tanya kepada saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan gaib, berkaitan dengan mistis. Nah, setelah saya pulang di Ciwidey, tepatnya pada tanggal 31, anak menantu saya belum pulang di Pila, saya pulang ke rumah. Terhitung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6, badan saya lemas luar biasa. Tapi tidak sakit. Saya lemas, benar-benar lemas, tidak bergairah, mulut pahit. Lalu atas saran kawan spiritual saya tadi, yaitu saran Kijalu, kawan akrab saya yang berumur 111 tahun, coba periksa ke dukun urut atau berkerok, periksa diurut badannya dan dikerok. Lalu saya tadi siang berangkat pakai sepeda motor. Apa yang terjadi sampainya di tempat pemijatan, sang yang pijat bingung. Karena saya ketika dikerok, saya bilang langsung pertama minta dikerok. Saya nggak bereaksi karena saya nggak merasa sakit apapun. Saya tanya, hitam merah nggak? Bukan merah, kata yang ngerok jawabnya. Ini bahkan hitam, katanya. Selesai dia mengerok lebih kurang hampir 1 jam,
Dia mengatakan pori-pori tubuh saya itu dengan daging saya itu, ini udah dihinggapi angin. Dan berbahayanya angin yang masuk ke pori-pori kulit atau ke daging, maka si pasien itu atau orang tersebut tidak akan merasa sakit. Cuma lemes-lemes dan lemes, maaf kalau saya boleh katakan, ini bisa perlahan-lahan mati pun dia tidak sadar atau tidak tahu karena ada unsurnya cuma lemas. Dan betul setelah selesai saya berurut, selesai saya dikerok, saya berurut dan tidak sama sekali. Lalu kemudian hasil kerokan tubuh saya itu sebagai bukti saya foto agar yang luar biasa merahnya ini tidak sama sekali terasa sakit. Maaf, ini hanya sekedar bukti contoh. Ini tubuh saya yang disebut terkena angin masuk ke pori-pori kulit atau ke daging. Dan ini sama sekali tidak terasa sakit. Dia cuma bingung dengan tubuh saya. Alangkah kuat tubuh Bapak di umur 65 ini masih bisa mengendalikan angin masuk ke pori-pori kulit atau ke daging selama 5 hari. Ini kalau orang lain sudah tumbang, Pak. Kenapa? Yang pasti sudah pasti pingsan. Karena badan Bapak hampir seluruh dagingnya ini sudah masuk angin semua. Begitu dipijit, bagian ininya merah. Begitu dipijit di sini merah. Nah, jadi saran saya untuk kawan-kawan, nah keuntungan mungkin saya 2 kali mengalami hal yang masalah angin ini, angin duduk, kemudian satu mengalami angin duduk sekali, saya hampir ya serasa nggak bisa bernapas ya, itu tahun 2017-an. 2020 saya masih terserang juga seperti ini, yaitu angin masuk pori-pori kulit, tapi dokter tidak mengatakan. Si tukang urut ini, tukang pijat ini mengatakan, ini Pak, kalau kami menyebutnya angin masuk ke pori-pori kulit atau menyerang daging. Bahkan si pasien akan lemas dengan sendirinya dan maaf bisa menanggung risiko nyawa atau kehilangan nyawa atau wafat. Jadi manfaat yang saya rasakan para pendengar sekalian dengan saya berolahraga di umur ini, ternyata paling tidak saya bisa menangguhkan hal-hal yang berbahaya tentang penyakit. Dan konten ini saya buat setelah saya pulang berobat. Kenapa? Tubuh saya sekarang lebih baik dibandingkan tadi pagi atau 5 hari yang lalu. Kenapa? Inilah fungsinya dengan tubuh kita sehat. Ternyata hal-hal yang berbahaya bisa tertangguhkan atau bisa tidak terjadi pada tubuh kita. Bahkan pada tanggal 2 saya berpikir jangan-jangan saya berakhir nih karena saya lemas, benar-benar lemas, ngantuk, benar-benar makan mulut dan pahit. Ternyata setelah dicek pada hari ini ke tukang urut dan dikerok, itulah yang terjadi. Jadi sekali lagi manfaatnya. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudara siapapun, marilah terus saran saya berkali-kali, berolahragalah sedapat mungkin, semaksimal mungkin, agar tubuh Bapak Ibu merasa stamina Ibu bisa pas, tidak terserang penyakit apapun. Ini bahkan dikatakan oleh dia tadi, kalau Bapak mengidap salah satu penyakit dengan terserang angin ini, entah Bapak punya ginjal, entah Bapak punya jantung, nggak tertolong. Bapak sudah akan berpulang dengan sendirinya atau wafat sendiri, orang tidak akan tahu. Tapi karena Bapak staminanya bagus dan tubuh Bapak ya sehat di usia 65 tahun ini lebih, jadi Bapak masih bisa bertahan. Jadi sekali lagi saran saya kepada Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua, jangan malas untuk berolahraga. Ciptakan semua tubuh kita untuk terus sehat. Dengan tubuh kita sehat, minimal penyakit yang berbahaya akan tertangguhkan. Bukan tidak datang, minimal akan tertangguhkan dan kita bisa menghindari hal itu. Sekedar berbagi untuk semua dari 2 pengalaman ini. 1, angin keduduk yang akan menyerang jantung dan pernapasan tinggal. Yang kedua adalah angin menyerang pori-pori kulit dan daging sehingga tubuh badan kita merasa lemas, benar-benar sakit tidak, tapi lemas saja. Tidak merasa apapun, perut pun tidak sakit. Jadi saran saya sekali lagi, jaga kesehatan Bapak Ibu. Teruslah berolahraga bagaimanapun caranya, yang paling ringan, yang paling maksimal, agar tubuh Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sehat.
dan bisa bertahan sampai beberapa tahun. Ya, semoga saya pun masih bisa menjaga kesehatan tubuh ini dengan usia yang sekarang ini, agar bisa terus berbagi kepada kawan-kawan semua dimanapun berada. Salam waras, salam sehat, sampurasun, salam merdeka.